Hai guys, setiap manusia pasti punya kebutuhan masing-masing dong ya. Kebutuhan sehari-hari kita membuat kita semua menjadi konsumtif. Suka beli ini, suka beli itu. Tapi pernah nggak sih guys, kalian terpikir kalau makanan, minuman, atau camilan favorit kalian yang sering kalian beli itu, cara buatnya gimana ya? Nah, kali ini kita bakal intip dan bongkar satu persatu rahasia di balik proses pembuatan cemilan. Setelah tahu cara bikinnya nanti, kira-kira kalian masih mau beli lagi nggak ya? Penasaran apa saja? Yuk langsung saja kita intip bareng-bareng yuk! Tonton sampai akhir ya guys! Marshmallow. Cemilan empuk, manis, favorit dinikmati saat api unggun atau bareng coklat panas. Setelah ini mungkin tidak selezat yang dibayangkan guys, setelah kalian tahu bahan utama pembuatannya. Bahan utama cemilan yang satu ini adalah gelatin. Gelatin terbuat dari kolagen, protein yang ada di kulit, tulang, dan sendi-sendi hewan. Biasanya gelatin ini diambil dari hewan sapi dan babi. Hewan-hewan ini diolah terlebih dahulu dan bagian-bagiannya direbus, diproses, dan disaring sampai jadi bubuk putih tanpa rasa. Bubuk inilah yang kemudian diolah menjadi marshmallow. Selain gelatin, marshmallow juga mengandung gula jagung, sirup, air, dan perasa seperti vanila. Campuran ini dikocok sampai mengembang dan ringan, kemudian dituang ke cetakan, didinginkan, dan dilapisi tepung maizena dan gula bubuk supaya nggak lengket. Nah, penggunaan gelatin inilah yang menjadi masalah bagi orang-orang vegetarian, vegan, atau yang punya pantangan makanan tertentu seperti halal atau kosher. Tapi tenang aja guys, sekarang sudah ada marshmallow bebas gelatin yang terbuat dari bahan-bahan nabati seperti agar-agar atau karagenan. Jadi kalian tetap bisa tuh menikmati lezatnya marshmallow tanpa perlu khawatir dengan masalah etika dan lingkungan. Nugget. Frozen food favorit banyak orang, chicken nugget. Praktis dan renyah banget. Tapi kalian tahu nggak proses bikinnya gimana? Ternyata nugget ini dibuat dari daging ayam yang dipisahkan secara mekanis, alias sisa ayam yang dipaksa lewat saringan. Nggak banget ya kalau dibayangin? Sisa ayam tadi dicampur sama tepung, perasa, dan pewarna biar makin mantep. Terus dibentuk jadi nugget deh. Dilapisin tepung roti, kemudian digoreng. Tapi tetap hati-hati ya guys, nugget ini biasanya tinggi sodium atau zat tambahan yang nggak bagus buat kesehatan kita. Terus, peternakan ayam buat nugget ini juga biasanya sering banget tuh pakai antibiotik berlebihan dan mencemari lingkungan. Jadi gimana nih? Tetap mau lanjut makan nugget? Minuman berenergi. Pernah nggak sih kalian ngerasa butuh suntikan semangat ekstra di hari-hari sibuk? Nah, rahasianya mungkin ada di minuman berenergi ini. Semuanya dimulai dari ruangan laboratorium, di mana para ilmuwan mencampurkan bahan-bahan utama seperti kafein, taurin, dan berbagai vitamin yang bikin kita jadi lebih segar dan waspada. Tapi awas loh guys, terlalu banyak minum minuman ini bisa bahaya loh. Di Amerika Serikat tahun 2011 tercatat lebih dari 20.000 orang yang harus ke UGD gara-gara efek samping dari konsumsi minuman berenergi. Kok bisa? Bisa dong. Minuman berenergi ini mengandung banyak kafein yang bikin tekanan darah jadi naik, jantung berdebar kencang, dan bahaya banget kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak. Belum lagi rasa pahit dari kafein yang ditutupi dengan gula, garam, dan bahan-bahan buatan yang gak bagus buat tubuh. Bahkan menurut National Institute of Health, banyak minuman ini yang bisa bikin kita jadi susah tidur, depresi, dan penyakit masalah mental lainnya. Yuk hidup lebih sehat, minuman berenergi boleh-boleh aja, tapi ingat batasannya ya.
karet. Siapa nih yang suka? Lebih dari sekedar rasa dan tekstur, makanan yang satu ini menyimpan rahasia menarik yang tidak pernah kalian duga. Siapa sangka permen karet ini mengandung bahan seperti lanolin yang didapat dari kelenjar sebase kulit domba yang bikin permen ini jadi punya tekstur kenyal. Gak heran kalau ada yang bilang kita ngunyah domba. Nah, kelenjar kulit domba ini diekstraksi dengan mencuci wol dalam air, kemudian merebusnya. Airnya dibuang, tapi lanolinnya tetap ada. Selain itu ada juga gliserin, minyak sayur, gula, pemanis buatan, dan bahan dasar yang bikin permen karet jadi seperti yang kita kenal sekarang. Tahu nggak kira-kira bahan dasarnya dari apa? Ya, dari getah pohon sawo, resin alami atau bahan karet sintetis. Jadi, lain kali pas ngunyah permen karet, coba deh kalian sambil bayangin perpaduan bahan-bahan unik di baliknya. MSG. Monosodium glutamat atau MSG yang biasanya kita sebut dengan micin adalah salah satu bumbu untuk penyedap rasa makanan. Kurang lengkap ya kalau masakan kita tanpa micin. Rasanya kayak kurang gurih gitu aja. Banyak produk-produk makanan yang menggunakan MSG ini untuk menambahkan rasa sedap, gurih, dan lebih nikmat. Tapi di balik itu ada proses pembuatan yang menarik guys, dan beberapa hal yang perlu kita ketahui. Bahan utamanya terbuat dari singkong pilihan yang dijadikan tepung. Ditambahkan gula bit, tebu, dan moles yang difermentasi pakai bakteri khusus, dan jadi deh asam glutamat. Nah, asam glutamat ini dipisahkan dan dibersihkan sampai benar-benar murni. Dicampurkan soda api dan tara, jadilah micin. Hati-hati ya guys, bikinnya aja dari bakteri. Jadi ada kemungkinan di dalamnya ada kontaminasi atau bikin alergi di tubuh kita. Katanya sih, micin ini bisa bikin pusing, mual, dan jantung berdebar. Tapi penelitiannya juga masih simpang siur guys. Ada yang bilang bahaya, ada juga yang bilang enggak. Micin aman kok kalau dipakainya sedikit. Tapi kalau badan kalian sensitif, mending kurangin aja deh. Micin emang bikin masakan atau makanan kita jadi tambah enak ya guys. Tapi tetap ya, konsumsi micin secukupnya. Pilih merek MSG terpercaya dengan bahan-bahan alami. Dan perhatikan juga pola makan keseluruhan kalian. Sosis. Siapa sih yang gak suka sosis? Makanan yang satu ini emang praktis dan lezat banget ya guys. Pas banget buat cemilan atau lauk makan. Tapi di balik kelezatannya, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Sosis biasanya dibuat dari daging ayam, sapi, maupun babi. Tapi bisa juga beberapa oknum produsen nakal membuatnya dari sisa daging, lemak, dan jeroan. Gak heran kalau kandungan gizinya kadang meragukan ya guys. Kandungan lemak di dalamnya juga gak kalah bikin khawatir. Soalnya tinggi lemak jenuh bahaya buat jantung kita. Ada juga bahan tambahan yang perlu diwaspadai, seperti nitrit dan nitrat. Bahan-bahan pengawet yang bikin sosis merah menggoda ternyata bisa bahaya kalau diubah jadi zat karsinogenik dalam tubuh. Tambahan pemanis, perasa buatan yang bikin si sosis jadi makin lezat, tapi nggak ada nilai gizinya sama sekali. Belum lagi bakteri jahat kayak Salmonella, E. coli, dan Listeria yang bisa aja nempel di sosis. Bikin kalian sakit perut kalau nggak diolah dengan benar. Tisu. Nah, yang terakhir nih, kali ini bukan makanan, tapi produk yang satu ini sering banget kita gunakan. Si penyelamat saat hidung meler, make up belepotan, lap mulut selesai makan, atau kebutuhan sentuhan lembut. Ternyata, di balik kelembutannya, mari kita lihat guys, gimana proses pembuatannya.
Beberapa produsen tisu membuat tisu daur ulang dari limbah kertas yang dikumpulkan. Biasanya didapat dari sampah rumah tangga, dari industri, dan dari sumber lainnya yang nggak terjamin kebersihannya. Dalam proses daur ulang kertas menjadi tisu, dibutuhkan proses penggunaan bahan kimia di dalamnya, seperti pemutih dan pengawet, termasuk bahan kimia berbahaya seperti klorin dan turunannya. Padahal menurut WHO nih guys, bahan kimia itu berbahaya loh bagi kesehatan kita. Setelah berbentuk tisu, lalu bahan-bahan kimia itu bersentuhan dengan kulit kita. Nah, bahaya banget nih, karena dalam jangka waktu pendek bisa menyebabkan lesi kulit dan gangguan fungsi hati. Sementara, pemakaian jangka panjang bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari sistem reproduksi, sistem kekebalan tubuh, bahkan penyakit saraf. Bahan lainnya pada pembuatan tisu daur ulang ini juga mengandung berbagai logam berat dan BPA yang sama seperti klorin dan turunannya. Nah, itu dia tadi proses pembuatan produk makanan dan minuman yang sering kita konsumsi ataupun barang yang sering kita gunakan. Gimana nih menurut kalian? Masih wajar nggak sih proses pembuatannya? Perlu diingat juga ya guys, makanan dan minuman tadi jangan dijadikan sebagai makanan utama kamu ya. Konsumsi sesekali aja, nggak apa-apa kok, asal jangan terlalu sering dan berlebihan. Pastikan juga makanan atau minuman yang kalian konsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian. Kira-kira ada lagi nggak nih proses pembuatan yang menurut kalian aneh? Share yuk pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tunggu video-video menarik berikutnya dari channel ini. Terima kasih.